seksual terhadap anak perempuan hingga saat ini masih sering terjadi dan menjadi momok menakutkan bagi setiap anak dan orang tua. Bak Fenomena Gunung Es, kasus kekerasan seksual ini seringkali mendapat atensi yang rendah karena jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan data yang terlapor. Menilik kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kota Bogor, ternyata kasus ini masih menjadi tantangan besar untuk kota ini. Berdasarkan data dari UPTD PPA per 10 November 2022, terdapat 23 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Kota Bogor. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan dengan tahun sebelumnya di 2021, namun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2020, di mana terdapat 21 kasus kekerasan seksual terlapor, dan di 2019 terdapat 19 kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan terlapor. Kesamaan jumlah data bukan berarti Kota Bogor ini baik-baik saja. Tetapi harus ada yang diwaspadai karena ada tantangan besar di dalamnya. Memang kekerasan terhadap anak ini seperti layaknya gunung es yang terlapornya hanya sekian, tapi di luar sana yang tidak terlapornya luar biasa pastinya. Jadi ini kesamaan ini bukan berarti tidak ada penambahan, gitu ya. Jadi kesamaan data di sini barangkali inilah yang terlapor baru sampai dengan Oktober. Kalau yang 2022 itu kan sampai dengan Desember. Ini baru sampai dengan bulan di 2022 ini sampai dengan Oktober, belum sampai Desember ya, bulan Desember. Nah, tapi intinya mudah-mudahan kita selalu berharap bahwa kekerasan ini tidak bertambah. Kekerasan seksual, kekerasan verbal maupun kekerasan lainnya yang ada di Kota Bogor. Jadi selama ini yang masuk di laporan kami di UPTD PPA, kekerasan seksual yang terjadi itu pertama adalah pelecehan, gitu ya, pelecehan seksual, ada sodomi, ada juga pemerkosaan terhadap anak. Menanggapi kasus tersebut, pemerintah melalui DP3A Kota Bogor telah melakukan berbagai inovasi sebagai bentuk pencegahan dan penanganan. Tentu gitu ya, banyak hal yang harus kita lakukan sebagai pemerintah. Hanya di dalam penanganan kasus kekerasan kekerasan perempuan dan anak, khususnya anak juga ya, termasuk bahwa tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penanganan ini. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Anak pun sudah jelas bahwa pemerintah, masyarakat, media usaha, dunia usaha dan media gitu ya harus bersama-sama bergandengan, dan akademisi harus bergandengan bersama-sama di dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Nah, saat ini gitu ya, DP3A Kota Bogor sudah melakukan apa? Jadi dalam rangka pencegahan kami berkolaborasi juga dengan KPAID, dengan Puspaga. Puspaga ini adalah Pusat Pembelajaran Keluarga gitu ya, UPTD PPA, masyarakat, APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, terus bersama akademisi dengan IPB, dengan Unpad gitu ya. Kita selalu bekerja sama di dalam rangka pencegahan. Nah juga pencegahan ini ada kita melakukan satu ikhtiar berupa inovasi. Inovasi namanya pertama adalah Gerlipan, Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana kita sudah melakukan banyak kampanye gitu ya, gerakan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama-sama masyarakat, bersama-sama OPD juga, lintas sektor. Bicara perlindungan anak ini tidak bisa hanya dilakukan oleh DP3A, tapi lintas sektor gitu ya. Terus ada polling gaul namanya. Polling gaul ini apa? Pojok konseling keluarga unggul. Artinya ikhtiar kita adalah mendekatkan pemerintah, khususnya DP3A sebagai pengampu yang bertugas mempunyai fungsi perlindungan anak ini, mendekatkan diri kepada masyarakat luas apabila ada masyarakat yang ingin gitu ya, ingin melakukan konsultasi terkait dengan keluarga. Meskipun berbagai upaya telah diluncurkan, namun kasus kekerasan seksual pada anak perempuan ini nampaknya terus-menerus terjadi, seolah tak kunjung menemukan titik jera dan menjadi gunung es yang semakin membesar. Lalu sebenarnya, apa sih yang menjadi gerbang
dari terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan ini? Pelecehan seksual itu sekarang lebih mendominasi dibanding kasus-kasus yang lain. Mungkin ini ada berbagai pengaruh dari eksternal utama, yaitu penggunaan gadget yang tidak terawasi, penggunaan gadget yang tidak terbatasi. Akhirnya banyak menggunakan gadget itu lebih pada penggunaan yang bersifat negatif. Ya, banyak konten-konten kekerasan, banyak konten-konten pornografi, porno aksi yang akhirnya memicu untuk anak melakukan berbagai hal yang terjadi dalam tontonannya ataupun kejadian yang dilihat dalam gadget tersebut. Jadi begitu. Oke. Jadi anak ada banyak kekerasan ya. Kekerasan itu kan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, cyber media, dan ini tingkat berat efeknya juga hampir sama. Yang utama tadi bicara korban, kalau tidak ada pendampingan secara psikologis, ini bisa berdampak pada traumatikal. Trauma ini kalau seandainya kita tangani dalam waktu cepat, mudah-mudahan ini bisa kembali pulih kondisi psikologisnya. Ketika ini tidak ditangani, nah ini hal yang sangat kita khawatirkan. Ini akan berdampak pada psikologis anak bahkan sampai dewasa sekalipun. Dan kejadian itu akan selalu terulang, ataupun bisa dalam kapan saja ini bisa memorinya teringat kembali kejadian tersebut. Nah, di sisi yang lain, ketika anak menjadi korban, kalau tidak mendapatkan pendekatan psikologis ataupun rehabilitasi, maka kemungkinan kecenderungan menjadi pelakunya sangat tinggi. Karena bicara pendekatan pelecehan seksual ini, tentu saja ini akan melibatkan berbagai hormonal yang ada dalam anak tersebut. Ketika anak merasakan awalnya menjadi ketakutan dan ancaman, tapi ketika ketika ini terjadi berulang-ulang kali, ini kemungkinan akan menjadi edik, akan menjadi kecanduan. Menanggapi kasus ini, KPAID Kota Bogor melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelaku dan berkolaborasi dengan lembaga lain untuk gotong royong mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak perempuan. Ya, masyarakat itu boleh melakukan pengaduan terhadap lembaga apapun yang concern terhadap perlindungan anak. Di KPAI tidak menutup harus menghubungi ini itu ketika emang masyarakat terjangkaunya atau sempatnya dekatnya dengan KPAI, silahkan melakukan pengaduan terhadap lembaga kami. Tentu saja ketika sudah kejadiannya terjadi, ini ada berbagai prosedur, ada berbagai lembaga yang akan ikut terlibat dalam hal penanganannya, dalam hal aspek hukumnya dan seterusnya. Jadi kami tidak bergerak sendiri, tapi sistem ini sudah dibuat sedemikian rupa yang akhirnya kami dalam kapasitas sebagai pengawasan akan mereferalkan kasus pada lembaga yang emang menangani kasusnya. Contohnya UPTD PPA di bawah DP3A Kota Bogor. Jadi ini sangat terkait antara yang satu dengan yang lainnya, yang akhirnya kita sebagai lembaga harus memastikan berbagai pendekatan psikologis ataukah pendampingan terhadap korban ini betul-betul bisa dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur. Nah, kalau seandainya ini sudah terjadi dan ternyata pelakunya ini diketahui, ya tentu saja ini bisa kita laporkan ke ranah hukum, proses hukum. Ya, kita juga berkolaborasi, bersinergi dengan unit PPA Kapolresta Bogor Kota. Nah, ini proses ini tentu saja tidak ada kompromi, terlebih pelakunya adalah orang dewasa. Karena ini akan terus kita dorong sampai dengan ada rasa kalau seandainya ini kita hukum seberat-beratnya supaya ada efek jerah, sehingga tidak ada upaya-upaya pihak lain ataupun pihak-pihak yang tidak punya rasa ingin melindungi anak, supaya betul-betul tidak ada upaya untuk melakukan hal yang sama. Kekerasan seksual yang dialami oleh korban tentu akan menimbulkan dampak traumatis dan mempengaruhi kepribadian mereka. Hai News telah mewawancarai Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Wening Asih Kota Bogor untuk mengetahui seberapa jauh dampak dari kekerasan seksual yang dirasakan oleh korban. Berikut kita simak penjelasannya.
dampak dari kekerasan itu secara psikologis gitu, dia akan menyerang di banyak hal, gitu ya, menyerangnya di banyak hal. Pertama, rasa harga dirinya, ya, rasa harga dirinya itu ada yang sampai ngerasa aku nggak berharga, aku tuh pokoknya hal-hal yang negatif gitu yang dia rasakan. Ya. Lalu percaya diri itu pasti keserang gitu, percaya dirinya gitu. Dia takut ketemu orang gitu kan. Nah ini kalau baru kejadian ya gitu, tapi lama-lama ketika ini sudah ditangani gitu, ini perlahan-lahan akan pulih gitu. Asal dia melewati tahap-tahap pemulihan ini dengan benar. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika si korban ini stuck di satu fase, maksudnya dia rasa tidak berharga ini gitu ya, dia akan membawa itu terus atau menyalahkan diri sendiri. Nggak sedikit loh korban yang menyalahkan diri sendiri, dan ini juga diperkuat oleh lingkungan. Kan sekarang ini masyarakat masih kadang-kadang memandang korban itu menyalahkan gitu kan, terus menganggap kamu sih misalnya gitu, gara-gara kamu misalnya gitu ya. Atau ada stigma-stigma yang mengatakan bahwa memang perempuan itu kaum yang lemah gitu kan, kaum yang memang di bawah laki-laki gitu. Jadi untuk diperlakukan seperti itu. Ini gitu yang memang dampak-dampak bagi anak-anak korban ini ya. Selain berdampak kepada sisi psikologis, kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan ini juga mencerminkan adanya ketidaksetaraan gender antara kaum lelaki dan perempuan. Kita ini kan masih menganggap perempuan itu nggak setara dengan laki-laki. Nah, ketika perempuan menjadi korban, orang selalu menganggap halnya ya udah biasalah kalau perempuan digodain gitu kan, biasalah perempuan dicolek-colek gitu kan, gitu. Padahal itu kan sebenarnya udah nggak boleh gitu. Jadi memang ada perempuan itu dianggap kaum yang lebih rendah gitu stratanya dibanding laki-laki. Nah itu tadi yang juga tadi sudah saya sampaikan, banyak kasus-kasus seperti ini justru perempuan yang disalahkan gitu kan, lalu dianggap perempuan ini yang menggoda gitu. Jadi memang dianggap dianggap perempuan itu banyaknya kaum yang lemah yang boleh diapa-apain gitu, sesuatu yang wajar. Coba kayak kita lihat aja di jalan ya, kayak yang suka nyul-nyulin gitu kan, laki-laki ya gitu, nyulin perempuan. Jarang ya kita melihat perempuan nyulin laki-laki gitu, padahal itu udah termasuk kekerasan sebenarnya. Ya, Hai Men, tentunya dengan segala fenomena kekerasan seksual yang terjadi kepada anak perempuan di Kota Bogor ini dapat menjadi tamparan untuk kita bisa segera bersama-sama mengambil peran untuk mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak serta kesetaraan gender bagi kaum perempuan dan laki-laki.